Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Anak-anak calon komudi pertama yang berbahagia yang saya kasih. Anak-anak, bahagia atau tidak? Bahagia. Berdiri dulu anak. Benarkah bahagiakah? Benarkah tidak? Benar. Baik, aku nama siapa? Siapa? Auren. Auren, alasan apa hari ini engkau berbahagia? Aku bahagia kenapa? Karena hari ini aku Bapak dan Mama sembeli 5 ekor sapi, atau hari ini engkau makan berapa piring, atau hari ini engkau makan kue berapa karung, atau apa yang membuat engkau bahagia hari ini? Kenapa? Kuat. Hari ini engkau terima komuni pertama. Jadi itu alasan bahwa engkau bahagia. Benar? Baik. Anak-anak, siapa di antara anak-anak yang bahagia hari ini karena orang tuanya buat pesta untuk dia? Angkat tangan. Ayo. Cepat. Siapa? Angkat tangan. Ayo, tidak ada? Baik, saya tanya ulang lagi. Anak-anak, siapa di antara anak-anak yang hari ini orang tuanya tidak buat pesta untuk dia? Angkat tangan. Bagaimana anak-anak? Ini semua tidak jelas. Pesta juga tidak. Mau tidak pesta juga tidak. Jadi kamu hari ini apa? Jadi hari ini kita makan dan minum di gereja di rumah Tuhan lalu selesai. Dan saya harap hari ini pulang dan tenang-tenang ya, pulang dan tidur diam-diam. Baik anak-anak, duduk. Orang tua berdiri. Bapak Mama hari ini bahagia atau tidak? Bahagia. Benar-benar bahagia kan? Benar. Benarkah tidak? Benar. Baik. Sekarang saya mau tanya dulu nih, Bapak, bahagia atau tidak hari ini? Bahagia. Alasan apa hari ini Bapak sekeluarga bahagia? Kami bisa mengantarkan anak kami bergabung menerima tubuh dan darah Kristus. Baik, Bapak berbahagia karena hari ini bisa mengantar anak untuk bergabung dengan anak-anak yang lain dalam penerimaan tubuh dan darah Kristus. Itu menjadi alasan. Baik, Bapak dan Mama, saya mau tanya dulu. Siapa di antara Bapak dan Mama yang hari ini tidak merayakan syukuran untuk anak-anaknya yang terima komuni pertama? Siapa yang tidak mau rayakan hari ini? Tidak mau rayakan dalam arti bahwa tidak makan, duduk makan bersama, tidak joget bersama, tidak kumpul-kumpul bersama. Siapa di antara orang tua? Adakah? Angkat tangan. Adakah tidak? Baik, tidak ada. Siapa di antara orang tua yang hari ini sudah siap untuk pesta anaknya? Ada tidak? Halo? Bapak sudah siap pesta? Sudah? Oh, untuk makan-makan sudah siap. Ya. Jadi makan hari ini mulai jam 12 sampai besok pagi jam 6. Itu namanya makan-makan. Atau bagaimana Ibu? Makan-makan. Ini Bapak bilang hari ini hanya makan-makan saja. Kira-kira makan-makannya itu tuh dibatasi waktunya atau bagaimana? Saya mau dengar. Jangan sampai suami dia jalan lain, istri jalan lain. Ya. Kira-kira bagaimana? Bisa dibatasi waktu. Bisa dibatasi waktu. Ya. Keadaannya memungkinkan. Ya, kalau keadaan memungkinkan. Kalau keadaan tidak memungkinkan, lanjutkan sampai besok. Baik.
Ini orang tua yang ada di belakang ini. Baik, kalau Bapak, bagaimana Bapak? Sudah siap hari ini? Halo Bapak, saya dengar suara dari Bapak dulu. Bapak sudah siap hari ini? Sudah siap. Yang Bapak siap itu apa hari ini? Keluarga dekat, teman-teman sekolah, karena Bapak berbahagia hari ini bisa terima di pertama bergaul dengan teman-teman yang baik. Oke, jadi bisa hari ini bisa undang keluarga, lalu kenalan teman-teman, bisa datang bergabung bersyukur merayakan syukuran untuk anak yang hari ini terima komuni pertama. Jadi baik. Jadi baik hari ini hanya duduk-duduk saja kah makan-makan minum. Bagaimana? Dibatasi waktu. Tinggal di mana ini? Di belakang Kapela. Harap sebentar saja dengar musik. Baik, baik. Bapak hari ini bagaimana perayaan hari ini? Bapak bahagia hari ini? Hah? Bahagia ya? Ya baik. Hari ini Bapak bahagia. Alasan utama itu apa Bapak? Alasan utama Bapak bahagia. Anak terima komuni ya? Nah, baik. Berapa ekor Bapak sebenarnya? Entah yang besar ataupun yang kecil. Berapa ekor hari ini Bapak bunuh? Halo, berapa? Bapak ada, saya tanya dulu. Bapak ada potong-potong atau tidak hari ini? Ada potong-potong atau tidak? Tidak ada. Bapak hari ini tidak ada potong-potong. Ayam pun tidak, babi pun tidak, kambing pun tidak, sapi pun tidak. Ayam saja. Oh, baik ya. Ayam saja ya. Bapak punya hari ini potong apa? Ayam. Benar. Karena ini ayam di depan ayam di depan ayam. Oh, jadi kebahagiaan yang dirayakan hanya dengan ayam saja. Kalau Bapak dengan keluarga. Kalau Bapak punya kebahagiaan hari ini dirayakan dengan apa? Sama. Dengan sapi. Baik. Jadi bukan sapi ya? Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Bapak duduk. Bapak punya hari ini seperti apa? Makhluk kosong. Anda saja. Ini semua ini tipu saya semua. Woi, Bapak-Bapak. Ini kita ngomong ini di rumah Tuhan. Ya, semua ini tipu semua. Bilang ayam-ayam. Sebentar kita lihat kepala besar. Jadi baik. Intinya bahwa hari ini Bapak, Mama, para wali bersama anak-anak sungguh merasa bahagia. Dan kebahagiaan itu didasari pada satu peristiwa yang sangat meriah yang hari ini kita syukuri dan kita rayakan, yakni penerimaan komuni kudus. Yang pertama bagi anak-anak kita. Kebahagiaan yang hari ini kita syukuri dan kita rayakan sesungguhnya tidak berhenti di sini. Bapak, Mama bersama dengan anak-anak sudah memiliki satu kerinduan yang sangat besar dalam hari-hari, dalam masa-masa persiapan untuk penerimaan komuni. Waktu persiapan itu orang tua tanya, kapan anak kami terima komuni? Kapan anak kami sambut baru? Baru satu hari-hari persiapan sudah tanya, kapan? Kapan? Pertanyaan orang tua dan wali hari ini terjawab dan hari ini terpenuhi. Hari ini kita sama-sama, orang tua mengantar anak-anak maju ke depan altar Tuhan untuk penerimaan komuni kudus bagi anak-anak. Harapan itu tidak harus berakhir pada peristiwa hari ini. Harapan dan kerinduan dari orang tua dan anak-anak hendaknya tetap selalu hidup sepanjang masa. Hendaknya apa? Hendaknya selalu hidup sepanjang masa. Sekarang silakan baca di depan itu.
Baca sama-sama kuat. Akulah roti hidup. Siapa itu aku? Siapa itu aku? Hari ini Anda, anak-anak, terima Yesus adalah roti hidup. Anda tidak menerima Yesus sebagai roti mati, tetapi Anda menerima Yesus sebagai roti hidup. Dan Yesus menginginkan dan mengharapkan agar apa yang kamu terima, yang adalah tubuhnya sendiri, harus sungguh-sungguh menjadikan diri Anda sebagai pribadi-pribadi yang hidup, bukan menjadi pribadi-pribadi yang mati. Kalau menjadi pribadi-pribadi yang hidup, itu berarti iman kita kepada Dia juga harus sungguh-sungguh hidup. Ingat, Bapak Mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih, kita menghayati iman yang hidup, bukan menghayati iman yang mati. Dan iman kita yang hidup itu harus sungguh-sungguh kita nampakkan dalam sikap hidup, tutur kata kita yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Itulah perwujudan dari hidup iman kita yang sungguh-sungguh kita nyatakan dalam keseharian hidup kita. Iman yang hidup. Jadi kalau kita menghayati iman yang mati, berarti bahwa perbuatan sikap hidup kita itu juga sesungguhnya menampakkan sikap hidup iman yang mati. Itu berarti segala praktik hidup kita yang buruk-buruk itu ya kita nampakkan. Ingat kisah Injil hari ini. Injil hari ini tentang apa? Yesus memberi makan kepada berapa orang? 5.000 orang. Laki-laki dan perempuan atau? Hah? Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Itu laki-laki dan perempuan kan 5.000 orang. Laki-laki. Laki-laki saja kah? Tidak ada perempuan. Ya. Jadi Yesus beri makan kepada 5.000 laki-laki. Ini. Jadi bapak-bapak dengar ya. Yesus beri makan kepada 5.000 laki-laki. Ya. Kenapa Yesus beri makan kepada 5.000 laki-laki? Pasti laki-laki biasanya makan banyak. Makan banyak dan laparnya juga cepat. Yesus prihatin. Yesus prihatin. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu sebagian besar itu laki-laki. Kenapa? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mujizat yang dibuat oleh Yesus. Karena mereka tertarik dengan segala perbuatan baik yang sudah dilakukan Yesus. Makanya tergeraklah hati mereka untuk mengikuti Yesus. Lalu Yesus juga tidak membiarkan orang yang mengikuti Dia itu begitu saja. Tetapi Dia juga menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Dia beri makan. Karena itu kepada Filipus Dia bertanya, Filipus, bagaimana kita bisa mendapatkan roti untuk orang-orang ini? Yesus tahu caranya bagaimana untuk memberi makan kepada orang banyak yang adalah laki-laki tadi. Jadi mereka ikut Yesus, dengar pengajaran, mereka menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus. Mungkin selama ini mereka hilang. Bapak-bapak tadi, mungkin selama ini mereka jauh dari Yesus. Ya. Tetapi dengan menyaksikan peristiwa itu, mereka akan merasa tertarik, mulai dekat, bahwa diri mereka mulai dekat dengan Yesus. Ya. Jadi peristiwa hari ini, Bapak, Mama, saudara-saudari, yang mau saya katakan bahwa
Bukan tidak mungkin. Selama ini kita sebagai orang tua, mungkin kehidupan kita itu sangat jauh dari Tuhan. Kehidupan kita sangat jauh dari gereja. Namun peristiwa hari ini sesungguhnya membangun satu kesadaran di dalam diri kita untuk membawa diri kita harus hidup lebih dekat dengan Tuhan, harus hidup lebih dekat dengan gereja. Peristiwa hari ini di mana orang tua dan wali mengantar anak-anak masuk ke rumah Tuhan untuk terima komuni pertama harus sungguh-sungguh menyadarkan kita orang tua akan hidup lebih dekat dengan Dia yang kita imani. Peristiwa hari ini mengajak kita untuk bukan hidup lebih menjauh dari gereja, menjauh dari Tuhan, tetapi membawa kita untuk lebih dekat dengan Dia. Dan ini perlu kita sadari dalam peristiwa iman yang hari ini kita syukuri dan kita rayakan. Semoga peristiwa berrahmat yang hari ini kita syukuri dan kita rayakan bukanlah sebuah peristiwa yang hanya berhenti pada momen ini, tetapi senantiasa membawa kita dan selalu membuat iman kita itu tetap hidup sampai mati. Yesus beri makan kepada 5.000 orang, dan hari ini Dia memberi dirinya kepada berapa anak-anak kita hari ini? Berapa jumlah? 23. Hari ini Yesus beri makan kepada 23 anak-anak kita, termasuk kita juga orang tua dan wali. Kita juga terima santapan yang sama. Yesus beri dirinya, Dia menyerahkan dirinya, tubuhnya, akulah roti hidup. Dia memberi kepada anak-anak kita dan juga kepada kita orang tua dan wali. Inilah roti hidup. Roti hidup yang hari ini anak-anak terima harus sungguh-sungguh menjadikan diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang hidup. Karena itu pernyataan kita hari ini harus rajin masuk gereja, tidak hanya sebatas pada kata-kata. Kata-kata kita harus kita wujudkan dalam perbuatan kita. Demikian juga orang tua. Orang tua, tidak? Jadi hari ini setelah anak terima komuni, minggu depan Bapak Ibu sudah akan masuk gereja ya? Bapak minggu depan? Tidak. Jadi Mama, halo. Jadi hari ini anak terima sambut ya. Jadi minggu depan Mama Ibu sudah akan ke gereja ya? Halo Bapak, hari ini anak terima komuni ya? Berarti minggu depan ya Ibu sudah datang lagi ya? Harus datang. Ingat, kita omong di dalam rumah Tuhan. Ya, ingat, jangan tipu. Kamu boleh tipu saya, tapi jangan tipu Tuhan. Orang tua dan wali, tolong harus bertanggung jawab agar roti hidup yang hari ini anak-anak kita terima membuat mereka tetap hidup, bukan membuat mereka mati. Hidup dalam kata-kata dan perbuatan mereka yang baik. Dan ini hanya bisa nampak kalau kita orang tua sungguh-sungguh juga menjadi roti hidup bagi anak-anak kita. Jadi roti hidup tidak hanya untuk anak-anak, tetapi roti hidup harus juga ada dalam diri kita orang tua. Dengarkah tidak Bapak Mama? Dengar. Siapa di antara kita yang hari ini orang tua? Saya tanya orang tua dulu. Siapa yang hari ini dia terima komuni pertama? Orang tua. Siapa yang hari ini terima komuni pertama? Ada atau tidak? Tidak ada. Baik. Jangan sampai kita orang tua hari ini juga terima komuni pertama bersama dengan anak-anak kita. Ya. Bisa jadi selama ini kita menghilang dari gereja. Kita menghilang dari gereja. Kita sibuk dengan tugas pekerjaan kita. Lalu peristiwa hari ini membawa kita untuk datang terima Yesus yang pertama. Ingat Bapak Mama, orang tua,
saudara dan saudariku yang terkasih, peristiwa syukur yang kita rayakan hari ini tidak harus berhenti di sini. Inilah peristiwa iman yang harus sungguh-sungguh membangun kesadaran dalam diri kita bahwa Yesus Tuhan yang kita imani sebagai roti hidup selalu tetap hidup menemani kita sekalian. Karena itu, mari kita jalani panggilan hidup kita dengan berpijak pada roti hidup agar menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup bagi diri kita, bagi sesama kita, bagi anak-anak kita, dan bagi siapa saja dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, dan dimanapun kita bekerja. Akulah roti hidup. Jadi ingat, jangan hari ini kita pesta, habis pesta semuanya selesai. Lupa gereja, lupa doa, lupa kegiatan-kegiatan di lingkungan di KUB. Karena apa? Daging sudah habis, botol-botol sudah kasih pecah, tulang-tulang anjing sudah makan habis, semuanya habis. Ingat, jangan pernah melupakan Tuhan. Dengarkah tidak? Dengar apa? Dengar apa? Semoga peristiwa berrahmat yang hari ini kita syukuri, hari ini kita rayakan bersama di rumah Tuhan ini juga sungguh-sungguh membangun satu kesadaran iman di dalam diri kita masing-masing. Mari kita menjadikan diri kita sebagai roti hidup yang senantiasa selalu membawa iman kita yang hidup dimanapun kita hidup, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita bekerja. Iman yang hidup harus sungguh-sungguh kita nampakkan, harus sungguh-sungguh kita tunjukkan dalam praktek sikap hidup kita yang baik dan benar. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita sekalian, secara khusus kepada anak-anak kita yang hari ini terima komuni pertama, dan juga kepada orang tua dan wali. Dan akhirnya saya mengucapkan profisia dan selamat berbahagia kepada anak-anak kita yang hari ini menerima komuni pertama. Profisia juga kepada orang tua yang hari ini juga sudah mengantar anak-anak masuk ke rumah Tuhan untuk menerima Yesus yang hadir dalam peristiwa komuni kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.